Halo semuanya, kita kembali memantau dinamika pasar kripto di tanggal 8 April 2026. Kondisi market saat ini mulai menunjukkan pergerakan yang menarik di tengah transisi sentimen yang cukup krusial bagi Bitcoin dan aset kripto lainnya. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka tersebut. Penting untuk dipahami bahwa konten ini ditujukan murni sebagai sarana edukasi dan analisis berdasarkan data yang ada. Segala bentuk keputusan dalam berinteraksi dengan aset kripto adalah tanggung jawab masing-masing. Selalu kedepankan analisa mandiri sebelum mengambil langkah apapun. Kalender ekonomi minggu ini cukup padat dan bisa memengaruhi volatilitas aset berisiko. Hari ini, perhatian tertuju pada Selandia Baru dengan pengumuman suku bunga dari bank sentral mereka. Selain itu, pasar juga sedang bersiap menyambut catatan pertemuan FOMC besok dan data inflasi penting seperti Core PCE Price Index dan data produk domestik bruto pada akhir minggu ini. Event seperti ini seringkali memicu reaksi cepat di pasar global. Berita besar datang dari Federal Reserve Amerika Serikat yang memberi sinyal kemungkinan jeda dalam kenaikan suku bunga ke depan. Keputusan ini muncul setelah mereka melihat adanya potensi pelambatan pertumbuhan ekonomi dan data inflasi yang mulai jinak. Jika suku bunga ditahan, ini menjadi kabar baik karena dapat menjaga likuiditas tetap mengalir dan mengurangi tekanan jual pada aset berisiko. Di sisi lain, zona euro merevisi pertumbuhan produk domestik bruto kuartal pertama mereka menjadi lebih rendah dari estimasi awal. Permintaan domestik yang lemah menjadi pemicu utama. Secara makro, kelemahan ekonomi di Eropa terkadang membuat investor melirik Bitcoin sebagai aset alternatif atau penyimpan nilai saat pasar keuangan tradisional sedang dalam tekanan atau keraguan. Terakhir, data kredit dari Cina masih menunjukkan adanya pengetatan likuiditas karena pemerintah berupaya mengendalikan level hutang yang tinggi. Meski Cina sedang berusaha memberikan stimulus, lingkungan kredit yang kaku membuat pergerakan modal menjadi lebih berhati-hati. Hal ini tentu mempengaruhi minat spekulatif di pasar global secara luas. Indeks Fear and Greed saat ini berada di angka 47, yang berarti pasar sedang berada dalam fase netral. Ini menunjukkan bahwa rasa takut yang sempat mendominasi beberapa hari lalu mulai memudar, dan pelaku pasar sekarang cenderung lebih tenang dalam menentukan langkah mereka selanjutnya. Jika kita melihat indikator P-Cycle Top sebagai lampu peringatan, kondisi saat ini masih sangat jauh dari zona berbahaya. Harga Bitcoin masih berada di bawah angka rata-rata pergerakan yang signifikan, yang mengisyaratkan bahwa siklus pasar saat ini secara historis belum mendekati fase puncak yang harus diwaspadai. Pull Multiple juga memberikan gambaran menarik di angka 0.63. Indikator ini mencerminkan profitabilitas para penambang, dan posisi saat ini menunjukkan bahwa pasar belum berada dalam fase euforia yang ekstrim, melainkan masih berada dalam struktur akumulasi yang sehat. Dari sekitar 30 indikator siklus yang kita pantau, mayoritas saat ini menunjukkan sinyal untuk bertahan dan bersabar. Tidak ada satupun indikator utama yang memicu alarm jual. Ini memberikan keyakinan bahwa tren jangka panjang masih berada dalam koridor konsolidasi sebelum langkah besar berikutnya dimulai. Sekian analisis kita untuk hari ini. Sekali lagi diingatkan bahwa seluruh isi video ini hanya bertujuan untuk edukasi dan berbagi perspektif pasar. Kripto memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, jadi pastikan kalian melakukan riset sendiri dan mengelola risiko dengan bijak. Sampai jumpa di pembahasan market berikutnya.